Dia suka menghancurkan barang-barang yang ada di rumah mereka. Dan Marissa Icha langsung membeberkan tentang bagaimana rumah tangganya dahulu itu dengan polemiknya. Dia mengatakan bahwa hubungannya masih tetap baik tapi nggak ada hubungan spesial lagi. Mengetahui hal yang terjadi yang urusannya dengan istri keempat tadi itu. Halo Science-Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Marissa Icha ini terpaksa harus turun gelanggang lagi karena Pak Dodi yang mengajak mantan suaminya yaitu Saiful Shafir untuk ikutan di sini menceritakan tentang perceraian mereka dahulu. Dan setelah diam sekian lama, akhirnya Marissa Icha ini merasa harus menceritakan hal yang sesungguhnya. Jika ternyata kalian tidak sempat melihat dan baru mengetahui ini, maka ini mungkin adalah rangkuman akan apa yang kemarin terjadi dan fakta-fakta bagaimana rumah tangga Marissa Icha. Yang mana kita akan coba lihat akan seperti apa ini endingnya nanti. Marissa Icha ini dibombardir dengan banyak pertanyaan tentang bagaimana pernikahannya dahulu. Karena memang sebelum ini kita tidak mengetahui apa yang membuat mereka ini bercerai. Ini adalah satu hal yang memang disembunyikan. Dan ini pun baru ketahuan setelah ini semua diangkat oleh Pak Dodi. Icha ditanyai tentang persoalan dan isu yang sering dituduhkan oleh pihak mantan suaminya yang meminta hak gonogini. Dan Marissa Icha langsung membeberkan tentang bagaimana rumah tangganya dahulu itu dengan polemiknya. Yang sebelumnya Icha ini meminta maaf kepada keluarga mantan suaminya karena dengan terpaksa dia harus menceritakan dan permasalahan ini jadi mencuat lagi seperti dulu. Rasanya ini adalah satu hal yang akan membuat kasus antara Pak Dodi versus Pak Faisal ini akan lebih lama dan terus kalau film Marvel itu jadi kayak ada film-film serialnya gitu yang akan menemani dan kisahnya itu juga nggak kalah seru. Gimana menurut pendapat kalian? Kalau kita sarikan apa yang dikatakan oleh Marissa Icha ini, kehidupan rumah tangganya ini penuh dengan perjuangan. Dan dia mengaku bahwa selama berumah tangga dengan mantan suaminya ini, Marissa Icha ini merasakan mendapat perlakuan yang kurang baik. Yang terus orang-orang ini mengasumsikan ini adalah sebuah KDRT. Nah kenapa? Karena buktinya ini belum keluar secara semuanya. Masih dipirit sedikit demi sedikit. Dan kalau tadi saya katakan bahwa side story atau cerita pendamping atau sempalan ini juga seru, ternyata memang ini adalah sesuatu yang gak kalah seru. Karena Marissa Icha ini terpaksa harus menceritakan sesuatu yang pernah terjadi yang dia ingat sampai sekarang. Tapi ini menurut pengakuan Marissa Icha ya, bahwa pertengkaran antara dia dan mantan suaminya ini terjadi karena banyak hal yang dianggap sepele. Terutama yang paling diingat adalah saat mereka berdua ini sedang umroh dan terjadi pertengkaran di tempat umum yang membuat mantan suaminya ini begitu marah, yang akhirnya dilanjutkan dengan bertengkar lagi di dalam kamar hotel yang mengakibatkan menurut pengakuan Marissa Icha ini dia harus mendapatkan bogem mentah. Apakah betul atau tidak sebenarnya ini adalah sesuatu yang harus diklarifikasi. Tapi dia ini mengatakan bahwa sampai hotel ditonjok, aku sampai terlempar. Dan dia bilang sampai akhirnya Marissa Icha ini sembunyi di dalam kamar mandi, mengunci pintunya dari dalam, dan sekitar jam 2 pagi dia ini pergi dari hotelnya dan selama 2 hari dia nggak kembali ke hotel. Dan pengakuannya dia tidur dari masjid ke masjid. Marissa Icha mengatakan bahwa itu adalah hidup yang dia jalani. Sedih tapi ya tetap dia syukuri. Walaupun saya lihat di sini mungkin saja ada versi yang berbeda, tetapi kemarahan seorang laki-laki ini memang harus dikendalikan. Memang terkadang seorang wanita ini kalau sudah diam, dia nggak mau diajak ngobrol lagi. Tapi ya begitulah seorang wanita. Dan laki-laki tetap harus mengalah, saya pikir. Selain suka menganiaya, katanya mantan suaminya ini juga melakukan hal yang lainnya saat dia sedang marah. Dia suka menghancurkan barang-barang yang ada di rumah mereka. Dari televisi, kaca jendela rumah, bahkan kaca mobil juga kerap jadi sasaran. Awal-awalnya si Icha ini mengaku syok dengan apa yang dihadapi, tapi lama-kelamaan dia mulai terbiasa dengan kondisi ini. Bahkan katanya rumahnya yang di klaster itu, saat terjadi pertengkaran, dia merasa ini mengganggu tetangga. Dan saking terlalu seringnya, satpam sudah sampai malas untuk mungkin datang melerai di sini. Hingga bahkan menurut pengakuan Marissa Icha ini, jam 4 pagi polisi datang, terus polisi ini malah diancam. Ini urusan rumah tangga gue. Sini lo, sambil bawa palu, kata Marissa Icha di sini sambil tertawa. Dan Marissa Icha mengakui bahwa ini adalah satu hal yang terpaksa dia lakukan karena menghadapi kenyataan bahwa mantan suaminya di sini ikut muncul dan memulai sesuatu yang dianggap ini sebenarnya harusnya sudah selesai. Dan selain itu dia berniat untuk membersihkan nama sahabatnya Vanessa Angel dan ingin agar fakta yang sebenarnya ini diketahui oleh putrinya saat dia nanti dewasa. Bahkan Farhad Abbas ini sempat
menyatakan atau mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan tentang Marissa Icha. Pengacara Dodi Sudrajat ini menyebut bahwa Marissa Icha ini pernah menjadi istri kelima dari seorang pengusaha. Dan Marissa Icha di sini meminta Farhad Abbas untuk berhati-hati saat mengeluarkan statement. Karena fakta yang terjadi tidaklah demikian. Dan wanita berhijab ini merasa bahwa nama baiknya ini sudah tercemarkan. Dan untuk itu dia ingin memberikan klarifikasi bahwa pernikahannya dengan mantan suaminya sudah berakhir dari tahun 2019. Dan Marissa Icha memang setelahnya mengaku dekat dengan seorang lelaki berusia 35 tahun. Tapi Marissa Icha mengakui bahwa dia hanya dekat dan belum berpacaran. Dan ini adalah satu hal yang dia perlu untuk sampaikan untuk menunjukkan keadilan yang sebenarnya. Dan ini adalah satu hal yang sebenarnya ingin agar orang ini tidak menganggap yang tidak-tidak, karena saat akhirnya dia diajak datang ke rumah pria tersebut, Marissa Icha mengaku tidak melihat ada foto anak dan foto istri siapapun di situ. Hanya ada foto orang tua yang ya saat itu Marissa Icha merasa kalau oh ya sudah aman nih kayaknya. Dan dari rumah lelaki tersebut, Marissa Icha ini membuat sebuah video story. Yang kebetulan video story-nya ini ditonton oleh istri sang lelaki ini, seorang wanita berinisial V. Di mana si V ini langsung menghubungi Marissa Icha, mengatakan bahwa dia adalah istri dari lelaki ini tadi, dan menanyakan apakah Marissa Icha adalah istri juga dari lelaki 35 tahun ini tadi. Di sini Marissa Icha memang bingung, nggak bisa ngomong apa-apa, dan dia merasa bersalah. Dan ini terjadi karena dua istri sebelumnya itu sudah berpisah, kemudian istri ketiga ini nikah tapi nggak pernah pulang atau pergi, dan V ini adalah istri keempat yang terus kemudian dianggap ya Marissa Icha ini adalah istri yang kelima. Jadi maksudnya bukan istrinya yang lima, tapi dia ini istri yang kelima. Dan karena permasalahan itu, akhirnya si istri keempat ini tadi akhirnya menelpon mantan suami Marissa Icha dan mengadukan bahwa Marissa Icha ini katanya adalah istri yang kelima. Kenal nggak sama perempuan ini? Mantan suaminya bilang kalau sudah tidak ada hubungan, tapi terus ternyata mengatakan seperti itu. Dan dari perkataan ini mungkin dianggapnya memang Marissa Icha ini jadi istri yang kelima. Dan Marissa Icha ini menjumpai bahwa akhirnya ada sebuah WhatsApp yang dikirimkan ke Farhad Abbas yang menyatakan, ini yang diakui oleh Marissa Icha, bahwa mantan suaminya ini siap jika ternyata harus menyerang Marissa Icha. Dan ini sepertinya yang membuat akhirnya Pak Dodi Sudrajat, yang tentu saja di sini kan bareng dengan Farhad Abbas dan sebagainya, ini mengundang mantan suaminya masuk ke dalam squad Avengers untuk menyerang Marissa Icha yang dianggap sebagai ya mungkin juga bagian dari keluarga Pak Haji Faisal. Dan inilah yang saya katakan kenapa ceritanya ini jadi semakin seru, karena cerita kecil-kecilnya ini ternyata nggak kalah seru, sama seperti cerita di Marvel Cinematic Universe. Dan Marissa Icha pun akhirnya mengakui bahwa dia ini sudah selesai dan nggak ada hubungan lagi dengan pria ini sejak kejadian itu tadi. Dia mengatakan bahwa hubungannya masih tetap baik tapi nggak ada hubungan spesial lagi, mengetahui hal yang terjadi yang urusannya dengan istri keempat tadi itu. Dan ini adalah satu hal yang akhirnya nggak banyak orang tahu, tapi karena ini diserangkan dengan story seperti itu, orang jadi mungkin ada yang beranggapan kalau Marissa Icha ini benar adalah istri yang kelima. Dan kalau dilihat dari ini, kalian mendingan nonton deh kalau mau lebih jelas ke tayangannya di kanalnya Uya Kuya, bahwa ternyata mantan suaminya ini juga masih memiliki sebuah permasalahan yang belum selesai, dan ini berurusan dengan kepolisian Polres Tangsel kalau tidak salah, di mana permasalahannya pun belum SP3, dan ini sangat mungkin untuk dilanjutkan jika ternyata Marissa Icha ini merasa bahwa apa yang saat ini terjadi ini dianggap untuk membuka sesuatu luka lama yang pernah mereka alami. Sehingga kalau menurut saya sebelum semuanya ini melebar kemana-mana, saya sih merasa bahwa semua polemik ini sepertinya harus dihentikan. Bukan di Marissa Icha dan mantan suaminya, karena ini hanyalah polemik anakan. Yang utamanya dulu, saya pikir sih apa yang terjadi di pihak atau kubu Pak Dodi ini sudah mulai menjadi, kalau menurut saya ini menarik banyak orang kemana-mana, dan banyak orang yang mengatakan kalau ini sudah menjadi liar. Dan saya melihat ada permasalahan lain di sini yang belum diungkapkan oleh Risha atau Marissa Icha di sini. Dan ada baiknya ini segera dikubur, selesai, kasihan anaknya nanti. Jangan sampai nanti ini jadi gala versi yang kedua, melihat ayah ibunya berseteru, dan image tentang ayah dan ibu yang baik ini akan lenyap nantinya. Maka sebaiknya itu yang harus ditempuh, dan kita semua mendoakan agar semua ini segera selesai. Mungkin
ada petisi kali ya diajukan kepada Pak Jokowi untuk mungkin Presiden menghentikan lah ini semua. Ini sudah berlarut, ini sudah keterlaluan, merembet kemana-mana dan ini saya kira sih kurang mendidik. Semoga ini yang terjadi. Menurut kalian seperti apa? Apa kalian nggak capek ngebahas masalah ini? Coba tulis komentar kalian di bawah sini. Mohon maaf kalau ada saya salah-salah kata, tapi tujuan saya di sini tidak ingin mendiskreditkan siapapun. Untuk kita bisa mengambil hikmah, karena permasalahan ini pasti terjadi dalam kehidupan kita semua. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton tayangan ini. Silakan hubungi nomor di bawah jika kalian yang menanyakan sesuatu. Izinkan saya untuk membukakan kartu untuk kalian dan sampai jumpa di tayangan yang berikutnya. Salam.